Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Firman Nudiansah, dan saat ini kita mulai pemasangan box girder lagi nih kawan ya. Di 468 pemasangan box girder menuju ke stasiun Padalarang nih kawan ya. Jadi saya ingatkan pada teman-teman yang belum subscribe dulu. Dan yang menggunakan wifi tetangga, risiko ditanggung sendiri ya kawan. Jadi ini pemasangan box girder yang ke-468 nih kawan. Jadi hari kemarin itu video sebelumnya saya upload tentang pemasangan box girder ke-465 dan saat ini ke-468. Dikarenakan seharinya dalam satu hari pemasangan box girder itu 3 sampai 3 pemasangan box girder nih kawan. Jadi saya sempat meliput pemasangan box girder di pagi hari nih kawan. Ini kurang lebih pukul 8 dan juga hampir pukul 9 ya kawan. Jadi dari pukul 8 sampai pukul 9. Jadi ini sudah datang box girdernya dari Kopo nih. Jadi pabrikasi box girder yang ada di section 3 dan 4 itu berada di Kopo ya kawan. Jadi yang menyuplai box girder ke daerah sini, ke arah barat juga. Jadi dikirimnya dari Kopo ya. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih hampir 5 sampai 6 jam untuk pengiriman satu box girder nih kawan. Jadi bergantian. Jadi di sini itu ada 2 girder transport yang bergantian menyuplai pemasangan box girder ya kawan. Jadi ini saat ini pemasangan box girder yang ke 468 di pagi hari ini. Cuaca belum, agak mendung ya. Jadi belum ada sinar matahari, masih tertutup dengan awan nih di pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan ini berhasil ya kawan, pemasangan box girder saat ini. Jadi kurang lebih pemasangan box girder ke arah barat ini sudah masuk ke kilometer 109 nih kawan ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti channel ini, jadi kalau pemasangan box girder ke arah barat, nah ya kawan, ke arah barat, jadi ke arah Jakarta, kilometernya akan semakin kecil ya kawan ya. Jadi kemarin jembatan Baja itu berada di kilometer 110 dan saat ini sudah mulai masuk ke kilometer 109. Jadi ini tuh 109 900 lah ya. Jadi beberapa box girder ke arah timur itu sudah masuk ke kilometer 110. Jadi ini akan mendekati stasiun Padalarang, juga akan mendekati tunnel 10 nantinya ya kawan. Ini kurang lebih kalau dihitung-hitung nih kurang lebih hampir mendekati stasiun Padalarang. Nanti pemasangan box girder kurang lebih hampir ya kurang dari 30 ya, antara 20 sampai 30 ya kawan. Nanti saya coba hitung kembali ya, dikarenakan kalau kemarin itu dari mulai underpass di Padalarang sampai ke jembatan Baja itu kurang lebih ya 33 ya, antara 31 dan 33. Jadi nanti kita hitung kembali untuk pemasangan box girder menuju ke stasiun Padalarang. Jadi kurang lebih kalau pemasangan box girder bisa dikebut di tiap harinya itu sampai 3 pemasangan box girder, jadi bisa dihitung kurang lebih hampir 10 hari menuju ke stasiun Padalarang ya. Jadi sudah akan mendekati stasiun Padalarang banget nih kawan ya. Jadi sangat cepat. Jadi kalau pemasangan box girder di pagi hari ini kurang lebih jam 8 sampai jam 9 sudah mulai pemasangan box girder yang pertama di hari ini. Jadi yang kedua itu sedang menunggu ya, box girdernya menunggu 469, menunggu di tunnel 11. Ketika girder launcher atau girder transportnya nanti pulang
pulang bersilangan nanti di tunnel 11 ya kawan. Jadi di belakangnya ini ada satu box girder yang menunggu di tunnel 11 kawan ya. Jadi sudah mulai akan diangkat nih kawan ya. Ini akan mulai diangkat bagian depan box girdernya. Ini sangat unik ya, langka, jadi ya mungkin tidak akan ada berulang lagi ya di satu tempat ya, karena akan semakin jauh. Pemasakan cuma sekali ya, tiap daerah ya pasti sekali gitu ya kawan. Tidak akan ada pemasangan kembali jalur box girdernya nih kawan ya, kayak seperti itu. Jadi ini momen-momen yang nanti tidak akan bisa terulang lagi ya dalam satu tempat gitu kawan ya. Jadi ini di kilometer 19, kalau di Google Maps sih di Jalan Babakan Garut nih kawan, di sisi sebelah timur stasiun Padalarang ya. Jadi ini petak jalurnya itu antara Gado Bangkong dan juga stasiun Padalarang ya, mengikuti jalur PT KAI ini. Cuma saya berada di sisi sebelah utara nih kawannya. Yang kemarin videonya sisi sebelah selatan dekat rel, dan saya berada di sisi sebelah utara dekat pemukiman warga nih. Cuma kalau teman-teman lihat juga nanti pilar yang akan mendekati stasiun Padalarang akan semakin menurun nih kawan ya, akan semakin mengecil atau menurun ya. Dikarenakan nanti di stasiun Padalarang bakal calon stasiun baru itu ada subgrade ya, tidak menggunakan pilar seperti ini. Jadi bakal calon stasiun baru itu berada di stasiun Padalarang, dikarenakan subgrade juga. Mudah-mudahan tidak ada kendala nanti dalam proses pembangunan stasiun Padalarangnya nih ya. Dan juga bisa teman-teman lihat juga jalurnya agak berbelok juga nih di sini. Dikarenakan kalau dilihat dari Google Map juga memang dari sebelum jembatan Baja juga sudah mulai berbelok mengikuti jalur PT KAI ini ya, seperti itu. Dan yang semakin unik dalam pemasangan box girder nanti akan semakin menurun pemasangan box girdernya, jadi tidak akan terlalu tinggi ya, berbeda dengan di daerah Gado Bangkong ya teman-teman. Kalau mengikuti channel saya, video saya sebelum-sebelumnya, di daerah Gado Bangkong, petak Gado Bangkong itu pilar-pilarnya yang sangat tinggi ya, kurang lebih hampir 10 meter lebih. Dan di sini sepertinya hanya 5 ya, 4 sampai 5 meter nih. Bahkan akan semakin mengecil mendekati stasiun Padalarang nih. Jadi akan semakin unik dan juga semakin akan terlihat juga keunikan pemasangan box girder di daerah stasiun Padalarang nantinya ya. Bahkan terakhir mungkin di atas subgrade yang akan menuju ke stasiun Padalarang nih kawan ya. Jadi kalau saya bisa jelaskan kembali, pemasangan box girder ini diawali dengan kedatangan girder transport yang membawa box girder ya. Jadi setiap titik ada di atas titik itu, di atas box girder itu ada 4 titik. Dan yang mengangkat itu adalah hose crane ya. Ada crane khusus di atas itu. Ada 2 hose crane. Satu hose crane memiliki 4 titik sebagai penguncian. Jadi di box girder di atasnya itu ada lubang, 4 lubang sisi ujung sebelum dan sesudahnya. Jadi diangkat jadi ya. Nah, di ujung ini sudah diangkat, namun posisi sebelah belakang masih dalam posisi di atas girder transportnya nih kawan. Jadi setelah nanti sampai ke ujung, jadi nanti diangkat posisinya ya. Bagian belakang juga sama seperti bagian depan, akan diangkat, dikunci menggunakan plat bautnya. Jadi di setiap titik ada lubangnya, jadi setiap titiknya nanti diangkat perlahan. Dan kalau teman-teman lihat juga nih di bagian belakang sepertinya dalam proses penguncian untuk pengangkatan bagian belakang box girder nih kawan ya. Jadi ini box girder yang beratnya hampir 700 ton ya, dan panjangnya hampir 32 meter.
diangkat ketika posisi sudah sampai ke ujung girder launcher nih kawan ya, atau tepat pada posisi pemasangan nantinya. Nah, bagian belakang sudah diangkat nih, detik-detik bagian belakang sudah diangkat. Nah, ini full menggantung di girder launchernya nih kawan ya, sudah menggantung full pada posisinya nih kawan ya. Dan ketika sudah menggantung seperti ini, posisi box girder nanti akan diturunkan perlahan nih kawan ya. Dan ketika mulai diturunkan, girder transport sebagai penahan bagian belakang kan memiliki tanduk ya di bagian belakangnya. Jadi akan pulang nih kawan ya. Nanti box girder ini sepertinya akan membawa kembali box girder nomor 470 bahkan ya sepertinya, karena yang di belakang sedang menunggu mengangkut box girder 469. Jadi yang akan pulang ini akan membawa kembali box girder ke 470 kawan ya. Nanti akan membawa kembali box girder ke 470 seperti itu. Dan juga sepertinya akan pemasangannya di malam hari ya. Kalau saya ngobrol-ngobrol ke warga sekitar, pemasangan box girder yang malam hari itu bisa sampai selesai pukul 7 atau tepat ketika adzan Isya ya, bahkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala walaupun pemasangan box girder sampai di malam hari ya kawan. Mungkin tidak ada kendala, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Akan semakin jauh dan nanti waktunya juga akan semakin lama juga untuk pengiriman box girder ke daerah sini. Dan mudah-mudahan setelah sampai ke stasiun Padalarang, pemasangan box girder akan berpindah ke arah timur ya kawan, dikarenakan arah timur masih terkendala oleh kabel sutet ya, atau masih dalam instalasi kabel sutet yang mengganggu. Mudah-mudahan setelah nanti sampai ke stasiun Padalarang, pemasangan box girder akan berpindah ke daerah timur untuk nantinya sampai ke stasiun Tegaluar ya kawan, dikarenakan di stasiun Tegaluar ya persiapan untuk pemasangan rel sudah siap sepenuhnya, dan tinggal menunggu datangnya lokomotif tambahan bahwa ada DF4B ya dari Tiongkok sana yang berwarna hijau, kemarin viral juga. Dan mudah-mudahan saya bisa liput ketika kedatangan pertama ke Dipo ya, mudah-mudahan ya kawan, doakan saja menjadi yang pertama untuk meliput kedatangan lokomotif DF4B ketika sampai ke Dipo Kereta Cepat Jakarta Bandung. Jadi teman-teman ikuti video saya seterusnya, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Jadi biar saya tetap semangat, nanti bisa ke timur lebih semangat lagi untuk meliput pemasangan box girder, atau nanti ada info kembali tentang di Dipo atau stasiun Tegaluarnya nih kawan ya. Dan ini sudah akan mendekati pemasangan baut ke dalam pilar ya. Jadi bautnya itu masuk ke dalam lubang yang ada di dalam pilar. Jadi akan masuk ke dalam itu sebagai penguncinya, dan juga ada rocker bearing sebagai penahannya ya kawan, penahan box girder untuk anti guncangan gempanya. Nih sudah penyetingan ya. Jadi ada kotak dan 4 baut setiap titik, jadi ada 16 ya, 16 baut yang masuk ke dalam lubang di dalam pilar ya kawan. Jadi sepertinya berhasil dan sukses. Kita selesaikan dahulu video ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti kita tonton video selanjutnya ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat kawan.